Tahu nggak kenapa belakangan sepertinya orang Kristen tuh bisa dengan gampang banget untuk bercerai dengan pasangannya. Bisa dengan seolah-olah kayak nggak ada beban gitu untuk bercerai. Ya udah pokoknya gua nggak bahagia sama lu, gua nggak ngerasa lu bisa menjalankan tugas lu sebagai suami atau tugas sebagai istri. Ya udah mendingan bercerai aja gitu. Bisa dengan mudah padahal mereka Kristen. Dan kebanyakan dari mereka, mereka tahu kalau di Alkitab dilarang untuk bercerai apapun alasannya kecuali maut. Dan yang lebih parah adalah pelaku-pelakunya yang melakukan perceraian ini justru bukan jemaat biasa. Justru dia seorang pendeta, seorang public figure Kristen yang katakanlah secara posisi ada tempat di hati masyarakat gitu, mungkin lewat karya-karyanya atau lewat khotbahnya atau lewat pelayanannya. Nah, justru orang-orang ini buat saya memberi contoh yang sangat buruk untuk kekristenan khususnya di Indonesia. Tapi saya berpikir gitu, kenapa ya kok mereka bisa dengan mudah melupakan kalau bercerai itu nggak boleh dalam kekristenan. Dan kalaupun terjadi perceraian, salah seorang dari mereka, ini ngomong cerai hidup ya, salah seorang dari mereka jangan mencari pasangan baru, jangan menikah lagi dengan pasangan yang lain. Tapi kan kita bisa lihat faktanya, justru mereka bercerai supaya bisa dengan yang lain. Saya merenungkan hal ini lalu saya mendapatkan sesuatu yaitu gini. Bisa jadi ya alasannya, bisa jadi karena ketika pemberkatan nikah, mereka mengucapkan itu justru janji nikah. Kalau saya lebih setuju menyebutnya dengan sumpah nikah. Dalam bahasa Inggris lebih jelas malah, vow. Nah, sumpah nikah di sini bukan swear, sumpah yang swear gitu, bukan. Tapi vow, sumpah tapi lebih resmi lah gitu lah. Tapi tetap aja artinya tuh sumpah nikah. Saya lebih suka menyebutnya sumpah nikah. Nah, kelihatannya sepele ya, cuma masalah bahasa. Tapi perhatiin deh, kalau yang namanya janji, orang memang bisa dengan mudah melupakan janjinya. Kalau memang janji, saya berjanji nanti siang saya akan ketemu dengan teman saya. Lalu kemudian nggak lama kemudian gitu saya dapat kabar misalkan ada orang yang lebih berprioritas dalam hidup saya ngajakin ketemuan. Nah, saya bisa dengan mudah membatalkan janji saya untuk makan siang dengan teman saya karena untuk ketemu dengan orang yang lebih saya prioritaskan dan saya bisa minta maaf untuk itu. Tapi kalau sumpah apapun alasannya kita diikat sumpah antara sesama kita dan disaksikan oleh Tuhan. Nah, itulah sumpah. Nah, jadi orang kenapa bisa dengan mudah bercerai? Buat saya, karena mereka nyebutnya janji nikah, bukan sumpah nikah. Secara bobot kalah. Padahal firman Tuhan bilang ini, orang yang menikah, dia akan berpisah dengan keluarganya dan menjadi satu daging dengan pasangannya. Dan mereka akan tinggal bersama. Dan mereka ini disatukan itu dalam sebuah pernikahan yang kudus, yang diikat oleh perjanjian atau covenant dengan Tuhan. Harusnya mereka nggak bisa dipisahkan. Jadi makanya firman Tuhan bilang apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memang bukan tidak bisa, bisa, tapi tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hal ini aja loh, ini kan hal sederhana loh. Tapi kenapa orang bisa ya dengan gampang bercerai, apalagi alasan cerainya itu adalah karena udah nggak cocok lagi. Itu orang paling aneh lah buat saya. Ya mereka nikah juga dari awal juga secara secara apapun itu kan udah beda. Yang satu laki-laki, satu perempuan. Ya kita ngomongin pernikahan yang normal ya, yang umum, sorry, yang umum. Satu perempuan, satu laki-laki secara gender udah beda, kebiasaan makan juga pasti beda, satu mungkin suka pedas, satu nggak suka pedas, lalu hobi juga pasti beda, cara bicara juga pasti beda, semuanya beda, nggak ada yang cocok memang. Lalu mereka menikah dalam ketidakcocokan, mereka mau bercerai juga dalam ketidakcocokan, nah kan aneh orang yang kayak gini. Dan khususnya kalian ya, yang ngaku diri hamba Tuhan, yang udah khotbah di mana-mana, bertobat kalian, siapapun kalian. Apapun alasannya firman Tuhan bilang, nggak boleh bercerai. Kalau memang kalian berpikir, kayaknya
ada kemungkinan cerai gitu, misalnya nanti saya menikah dengan sini, mendingan nggak usah nikah deh udah, daripada bikin dosa besar seperti ini. Ingat firman Tuhan bilang, pada masanya nanti, pada akhir zaman nanti, akan ada banyak orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku udah melayani engkau begini, begitu, dan sebagainya. Dan Tuhan bilang apa? Aku gak kenal kamu. Pergilah kamu, hai semua orang-orang pembuat kejahatan. Bercerai itu salah satu kejahatan di mata Tuhan. Jadi apapun alasannya memang tidak boleh bercerai harusnya. Firman Tuhan, Rasul Paulus malah mengajarkan bolehlah pisah sementara. Sebentar gitu pisahnya untuk introspeksi diri. Bukan bercerai. Lalu mau alasan apa lagi yang mau kalian pakai untuk membenarkan diri kalian untuk bercerai? Dan aneh juga ada gereja-gereja yang tahu mereka ini satu pendeta bercerai dengan sadar gitu ya. Masih aja mau diundang. Udah gitu undangnya buat khotbah tentang keluarga lagi, kan aneh gitu loh. Kalian mau belajar apa dari orang yang nggak bisa mempertahankan keluarganya sendiri? Diajar soal parenting lagi, kan aneh gitu buat saya. Oh kalian mau bilang itu hak kalian, terserah. Ya, emang hak kalian, silakan. Gitu. Tapi saya kasih tahu kalau dari sudut pandang firman Tuhan, hal ini memang tidak dibenarkan. Dan firman Tuhan bilang apa? Barang siapa yang ingin menyesatkan salah satu dari anak Tuhan, lebih baik baginya di lehernya itu diikat batu kilangan, kemudian dilempar ke dalam laut. Karena buat orang yang hidupnya tidak mencontohkan apa yang dia ajarkan atau yang dia khotbahkan, itu sama dengan penyesat, sama dengan nabi palsu. Jadi memang sebaiknya orang-orang seperti ini daripada menyesatkan gitu ya, lebih baik lehernya diikat batu kilangan kemudian dilempar ke laut. Itu kata firman Tuhan. Silakan kalian baca sendiri firman Tuhannya. Dan buat kalian menikah, carilah selalu cara untuk bisa mempertahankan rumah tangga kalian. Kalau kalian kesulitan, carilah mentor, carilah pembina supaya ada persepsi dari sudut pandang yang lain. Siapa tahu jangan-jangan mungkin pasangan kalian yang salah, tapi bisa jadi siapa tahu kalian yang salah. Mungkin kalian yang terlalu lebay dalam menanggapi konflik dalam rumah tangga. Bisa jadi loh, bisa jadi. Kalaupun pasangan ternyata yang salah adalah pasangan kalian, kalian bisa dikuatkan oleh mentor kalian. Saya percaya mentor yang benar tidak akan menjerumuskan kita dalam dosa yang lebih jauh, khususnya dalam perceraian. Itu saja yang mau saya bagikan. Selamat merenung.